Jadi di kelas kami ada duduk paling sudut, ada kaca belakang, itu kaca dari kaca apa ya, orang bilang kaca nako, kita buka satu-satu, guru lagi ngajar di depan, dia lihat belakang kita sudah gak ada, keluar dari kaca. Waktu di CD diberkati pendeta, terus semua bangun, saya seperti ada kekuatan yang menahan saya di bawah, gak bisa bangun-bangun. Di situ saya nangis, saya minta ampun dengan Tuhan, akhirnya saya bisa berdiri, dan saya tahu di situ saya menerima Tuhan. Setelah saya ambil keputusan itu, saya sekolah jauh lebih baik, lebih rajin ya. Jadi dari peringkat belakang langsung bisa masuk 10 besar gitu. Halo saudara-saudara, coba kembali dalam The Calling, yaitu sebuah ruang virtual di mana kita akan berjumpa dengan orang-orang yang langka, yaitu orang-orang yang memilih untuk menemukan jalan hidupnya yang jarang dipilih oleh orang-orang yang lainnya, yaitu menempuh perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan. Hari ini saya masih bersama dengan teman saya, Mas Ayus, dan saat ini kita akan ngobrol bersama dengan salah seorang staf perkantas yang jauh di timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Kak Dance dari staf Kupang NTT. Halo Kak Dance. Halo semua. Halo Kak Ivan, Kak Ayus. Halo. Dance. Saya berjumpa dengan Kak Dance ini tahun 2002 ya, Ayus juga ya berarti ya, 2002, 2020 ya. tahun. Ada main ke Semarang. Main ke Semarang bersama. Ya, waktu kami ya mau ke NPS di Bandung. Iya, di Bandung ya. Apa itu Ujung Berung ya? Ujung Berung. Iya. Ada pengalaman unik karena kan yang ya kami naik kapal selama 7 hari terus sampai ke Semarang. Iya, di Pelabuhan Tanjung Mas kan. Saya yang jemput situ teleponan sama Kak Dante. Ini Ivan yang mana orangnya? Betul. Yang hitam. Ini saya yang hitam besar itu bilang. Dan ternyata kita sudah beberapa kali papasan gitu. Papa lu tahu ya dari tadi kita papasan. Ternyata standar hitamnya saya dengan Kak Dante beda. Soalnya pakai jaket hitam juga, jadi memang semakin sulit dibedakan. Oh, iya. Soalnya bagi Ivan dia hitam, padahal kita di NTT semuanya lebih hitam dari itu. Itulah itu apa saat itu omongan ibu saya terbukti gitu ya bahwa saya tidak hitam. Itulah ya. Itu pertemuan dengan. Tapi waktu saya dibilang itu sama Kak Yudit pada waktu itu kan. Nanti sama Kak Dance ini ya kan. Langsung ini namanya serius ini nggak gitu kan. Bacanya Dance, iya Dance gitu. Nah itu kok saya ingin bertanya itu nama NTT atau bahasa NTT gitu ya Kak Dance? Nama Dance itu sendiri. Sebenarnya bukan nama NTT sih, tapi di sini banyak yang pakai. Kalau saya, nama itu diberikan oleh seorang opa-opa yang sudah berusia 100 tahun. Ya. Tapi nama itu sebenarnya singkatan dari nama Daniel, nama opa saya Daniel. Terus C itu katanya di dalam bahasa Belanda artinya yang paling disayang. Jadi itu singkatan dari Daniel yang paling disayang. Oh, berarti itu sebetulnya bukan nama ini ya. Iya, itu penasaran 20 tahun terjawab sih. Iya. Nanti ada judulnya ya ini kayaknya ini kan ada. Iya. Dulu juga kita cuma mikir-mikir ya. Ada aja. Nama Daniel memang turun-temurun di keluarga saya. Sekarang anak saya juga namanya Daniel juga. Iya, LL gitu. Apalagi itu Ayus kan sastra Inggris. Ya kan Kak Dance, bacanya pasti dia. Oh iya betul ya. Berarti itu kita 100 tahun ngeri juga ya umur panjang ya 100 tahun. Itu berarti keturunan iya. ketiga atau keempat nih Kak Dance ini?
Nggak tahu keturunan keberapa. 100 tahun, biasanya udah punya cicit kan. Ya, tapi dari kecil di Kupang ya tadi kan nanti. Nah, saya kecil, saya aslinya orang tua, orang Rote, Pulau Paling Selatan, Indonesia ya, di NTT juga Paling Selatan. Tapi karena orang tua saya bertugas menjadi guru di Alor, jadi saya lahir di sana di Alor. Tapi cuma menyelesaikan SD di Alor, SMP, SMA sampai kuliahnya di Kota Kupang. Oh, iya. Gitu. Tapi latar atau belakangnya itu kan berarti sudah keluarga besar itu berasal dari NTT semua yang notabene sudah percaya Tuhan ya berarti ya KTP. Ya, percaya Tuhan KTP. Karena kita di sini semua Kristen tradisional kan gitu. Oh, tradisional gitu ya. Iya. Tapi berarti sekolah-sekolah walaupun negeri itu juga sudah kental dengan hal-hal kekristenan nggak sih Kak Raja di sana? Atau iya, karena sekolah-sekolah dari kecil SD juga sudah ada doanya, terus pelajaran agamanya gitu. Bahkan di beberapa sekolah SMA di daerah-daerah tuh kadang katekisasi juga dianjurkan oleh sekolah. Gitu. Jadi seperti itu. Oke, berarti perjalanan hidup yang seperti itu berarti kalau kadang dia bisa melihat diri lagi ke belakang itu berarti akhirnya bisa menemukan titik di mana aku ini adalah percaya Yesus. Dalam artian beda dengan ketika saya percaya Yesus waktu kecil itu titiknya waktu kelas berapa dengan Anda? Jadi saya sebenarnya waktu SMA nakal. Jadi di kelas itu pernah ada 42 siswa, saya ranking 41. Jadi juara 2 dari belakang. Jadi di kelas kami ada duduk paling sudut, ada kaca belakang, itu kaca dari kaca apa ya, orang bilang kaca nako, kita buka satu-satu, guru lagi ngajar di depan, dia lihat belakang kita sudah gak ada, keluar dari kaca. Jadi pas mau terima rapor, gurunya panggil, kamu mau saya tulis di sini ini apa absen berapa kali? Karena absennya sudah puluhan kali, jadi kita tawar-menawar, ya sudah tulis 15 kali saja ya. Ya masih SMA cukup nakal sih, karena ya dalam grup-grup yang gitulah. Jadi tapi pertobatannya itu sebenarnya waktu betul-betul apa ya, seperti kenal Tuhan itu berada di SMA. Waktu kelas 2 mau naik kelas 3, karena di gereja ada katekisasi. Jadi saya ikut katekisasi. Katekisasinya yang ngajar itu bukan pendeta sih. Ada pengajar yang masih muda dan cara membawakannya itu menarik. Jadi dari situ saya sering ikut, dan setelah pada saat saya di CD, mungkin orang lain pertobatannya lewat hal-hal spesifik. Saya itu karena waktu di CD diberkati pendeta, terus semua bangun, saya seperti ada kekuatan yang menahan saya di bawah, gak bisa bangun-bangun. Di situ saya nangis, saya minta ampun dengan Tuhan, akhirnya saya bisa berdiri, dan saya tahu di situ saya menerima Tuhan. Itu sih apa. Tetapi sebenarnya saya berasal dari keluarga yang sangat cinta Tuhan. Ya, kakak-kakak saya dari kecil, waktu saya masih kecil, kalau mau tidur itu anak-anak lain diceritain apa buku dongeng, kakak-kakak saya itu menceritakan saya tentang siapa Musa, Yusuf, Daniel, dan lain-lain. Jadi saya tahu kisah-kisah mereka itu dari orang kakak-kakak saya yang menceritakan. Karena rumah saya dulu juga orang tua saya memelihara banyak orang, jadi kayak panti asuhan. Kami pernah 30 orang di dalam satu rumah. Karena orang tua saya sangat sosial, bapak saya guru, mama saya kerja di dinas sosial, jadi biasa nampung orang yang diusir dari rumah nampung. Terus kita dari kecil, karena orang tua nampung banyak orang, jadi kita makan itu dijatah-jatah gitu. Nah semua bisa panggil bapak mama dan disekolahkan semuanya sama orang tua saya. Jadi akhirnya saya punya banyak kakak-kakak yang memperhatikan kami, dan mereka suka mengajarkan hal-hal yang baik kayak gitu. Kakak-kakak kandung saya bahkan mereka sangat aktif di gereja, di persekutuan doa, sehingga mereka sangat memperhatikan keranian kami dari kecil. Adik-adik itu diceritain tentang cerita-cerita sekolah minggu. Walaupun waktu besar jadi nakal, tetapi cerita itu tidak pernah hilang tuh di dalam hati, di dalam pikiran. Jadi kalau ada apa-apa selalu ingat kisah-kisah itu. Ya itu yang mendorong pada saat ikut katekisasi semakin menarik, semakin tertarik, dan
ambil keputusan untuk serius ikut Tuhan di sana. Jadi setelah saya ambil keputusan itu, saya sekolah jauh lebih baik, lebih rajin ya. Jadi dari peringkat belakang langsung bisa masuk 10 besar gitu. Terus bisa memperbaiki hidup lebih baik lagi, kira-kira begitulah. Karena merasa bahwa ya kalau saya anak Tuhan kan harusnya jauh lebih baik lah. Ya, tetapi pembentukan karakter dan semuanya mungkin jauh lebih banyak pada saat saya ikut pelayanan ya di Perkantas sebenarnya. Tapi saya ikut Perkantas pun sebenarnya sudah telat. Karena waktu saya bertobat, saya aktif di gereja, saya sudah jadi ketua pemuda, ketua paduan suara, saya ikut Perkantas itu pada saat sudah mau selesai kuliah. Karena ada PMK Faperta, saya masuk di Universitas Nusa Cendana, satu-satunya universitas negeri di NTT pada saat itu, dan saya sudah mau selesai di semester 7, saya diajak ikut ke PMK. Di situ baru saya mulai tertarik. Sebenarnya saya beberapa kali ikut kegiatan Perkantas, kan diundang karena sebelum waktu masa kuliah kan saya biasa cari uang sendiri, jadi MC wedding, terus lomba-lomba nyanyi. Jadi saya punya paduan suara gereja, makanya saya sampai jadi konduktor paduan suara, terus vokal grup, biasa lomba-lomba dan mendapatkan juara. Jadi kalau Perkantas acara mereka undang kami juga. Nah, kebetulan saya diundang 2 kali di acara Perkantas waktu mereka ulang tahun Perkantas. Terus yang kedua saya pikir organisasi ini unik juga ya, menarik juga, dan akhirnya saya mulai tertarik untuk terlibat di dalamnya. Sebenarnya yang paling menarik adalah karena ada pemuridanya. Karena itu saya tidak ada di gereja. Terus yang berikut lagi di Perkantas itu egaliter lah, tidak membedakan, karena tahu lah di daerah kami ini di dalam gereja di mana-mana yang punya pangkat, yang punya jabatan, itu akan dapat penghormatan yang tinggi dan lain-lain. Tapi kalau di Perkantas itu ada anak, waktu itu ada anak wali kota, ada anak itu kami sama-sama ya, bisa kerja usaha dana sama-sama dan lain-lain. Jadi rasanya tuh jadi seperti apa ya, sama kita di hadapan Tuhan, dan itu yang jadi menarik. Terus cara pendekatannya yang sangat care ya, memperhatikan satu dengan yang lain. Itu yang menjadi daya tarik awalnya saya terlibat dalam pelayanan ini. Oke, berarti Kak Anje setelah bertobat itu terus akhirnya terlibat pelayanan di gereja, gitu. Berarti pertumbuhan itu terjadi itu berarti melalui gereja dan juga melalui pribadi gitu kan dengan Anje ya, karena memang belum dalam sepertinya belum berkenalan dengan pelayanan Perkantas gitu ya. Iya, hanya di gereja itu kan pertumbuhannya lebih banyak lewat aktivitas-aktivitas, paduan suara, pemuda, ibadat, bahkan kita masih muda-muda sudah bisa berkhotbah. Saya baru kelas 3 SMA sudah berkhotbah di gereja, di ibadat pemuda dan lain-lain. Jadi karena di gereja kami di daerah ini kan pendetanya sedikit, jadi orang awam juga aktifkan untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Betul. Jadi taruhlah di semester terakhir gitu ya, berarti kan sudah 3 tahun setelah lulus SMA begitu ya, baru berkenalan dengan Perkantas gitu ya. Lantas akhirnya setelah itu bergabung ke Perkantas langsung menjadi pelayan entah TPS, entah atau pengurus PMK Kupang atau bagaimana Kak? Atau di KTB dulu? Ya mulai dari agak unik sebenarnya. Karena kan waktu itu Perkantas Kupang juga baru memulai ya, maksudnya belum terlalu besar karena baru merintis beberapa kampus. Nah, PMK Fakultas Pertanian itu Faperta itu adalah PMK pertama di Undana. Jadi kampus saya yang pertama, dan waktu itu juga belum dapat izin masuk ke kampus. Jadi persekutuannya itu dilakukan di sekretariat Perkantas yang lama, yang masih kontrak itu, yang kecil sendiri ya kami di sana. Nah, waktu itu setelah saya bergabung, saya ikut ke persekutuan Faperta, PMK Faperta. Tapi karena dilakukannya di Perkantas, jadi PMK Faperta dan PMK Kota tuh ya semuanya diikuti kan, sama-sama aja, beda hanya hari saja. Ya diikuti terus. Kalau PMK Kota karena jumlahnya jauh lebih banyak, biasanya kita pinjam gereja. Gereja yang dipakai gedungnya untuk kita persekutuan. Nah, awalnya masuk ya ikut PMK dulu, terus setelah itu saya ikut KTB. Karena tertarik dengan memori dan semuanya, itu yang menjadi daya tariknya dari pertama saya ikut. Terus, tapi saya kasih syarat, saya bilang,
saya ini sudah tumbuh di gereja, saya sudah melayani, saya sudah pernah jadi ketua pemuda, saya sudah jadi ketua paduan suara. Saya tidak mau lagi belajar yang seperti yang dasar-dasar gitu, karena saya sudah belajar di keluarga saya juga. Jadi saya minta pemimpin KTB yang sudah cukup lebih dewasa iman dan lain-lain, dan teman-teman KTB yang seperti itu. Dan memang saya dikasih pemimpin KTB yang luar biasa waktu itu, jadi kami bisa bergabung ke sana. Nah, awal mulanya saya terlibat di pelayanan mahasiswa memang, dan tidak tahu pelayanan siswa. Dan setelah saya terlibat pelayanan mahasiswa, saya jadi TPM. Jadi waktu itu TPM kita itu cuma ada 4 orang, karena kampusnya juga baru sedikit. Tapi dari 4 orang ini juga banyak merintis kampus-kampus baru. Nah, setelah TPM, terus saya tidak terpikir jadi staf loh. Karena saya ingin masuk ke profesional, karena waktu dari semester 3 saya sudah bekerja. Jadi saya bekerja di NGO dan sudah tukar beberapa pekerjaan. Ya, jadi saya bekerja di NGO, terus sudah punya gaji. Ya, saya malahan wisuda tertunda 1 tahun karena saya bekerja di Pulau Flores, bekerja di NGO. Saya gitu. Jadi waktu materi sudah habis, saya sudah tidak ada lagi di kampus. Saya sudah betul-betul full time bekerja. Jadi tidak berpikir untuk jadi staff. Tapi yang anehnya setiap kali ada kegiatan berkantas, kalau ada camp ke Jawa, kemana gitu, mereka minta saya temani adik-adik mahasiswa, saya berhenti kerja. Jadi saya lebih memilih ikut pelayanan gitu ya. Kayak ada training EE, pertama kali dari NTT ikut training EE, bawa 2 orang, itu saya yang pergi juga. Ada camp apa gitu, saya pergi temani anak-anak. Karena saya senang sekali kalau ada belajar hal baru tentang firman Tuhan. Dari situ saya pikir-pikir, kayaknya kerinduan saya lebih besar untuk melayani Tuhan daripada kerja profesional gitu. Karena tiap kali kerja profesional saya berhenti, Tetapi di tahap akhir saya menjadi staf itu, saya masih bimbang apakah saya jadi staf atau tidak. Jadi saya ikut tes beberapa pekerjaan. Jadi saya tes di BNI untuk jadi kerja di bank. Jadi waktu itu BNI saya tes sampai sudah tahap terakhir, ya. Terus saya lama juga di dosen. Jadi sekaligus untuk dapat beasiswa. Terus yang berikut saya tes di Gramedia, waktu itu bukan cari supervisornya, ya. Jadi saya ingin di situ, gitu. Yang lucunya, waktu saya tes itu, 3-tiganya keterima. Jadi yang dari, saya masih simpan suratnya yang dari Gramedia itu, mereka terima dan minta saya berangkat tanggal begini ke Jawa untuk pelatihan, ya. Karena Gramedia mau buka di Kupang waktu itu. Terus yang dari BNI juga tinggal tahap terakhir. Saya bingung bagaimana. Terus yang satu, yang dosen itu saya sudah dihubungi langsung karena kebetulan pembantu rektornya ini saya kenal dan dia datang kepada saya bahwa oke, kamu ini masukkan saja nanti kamu berangkat untuk pergi sekolah. Itu kan saya dari pertanian jadi lanjutnya kan ke IPB. Terus saya bilang, saya masih bimbang karena saya lagi berumur buat staff. Kebetulan beliau juga aktif ikut pelayanan dan tahu perkantas. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang kasih waktu saya selama 1 bulan untuk saya pikir ambil keputusan. Oh, tidak bisa 1 bulan, 2 minggu saja. Kebetulan waktu itu saya harus pelayanan ke Atambua. Jadi saya bilang nanti saya pulang dari Atambua saya kasih keputusan. Nah, keluarga saya berkumpul dan mereka bertanya, kalau kamu kerja di perkantas gajimu berapa? Karena selama ini saya juga bekerja dan membantu adik-adik saya berkuliah dan lain-lain. Jadi saya bilang, ya gajinya cukup lah, tapi saya tidak beritahu gajinya. Waktu itu sangat kecil sekali. Ya, jadi dibandingkan dengan gaji yang sementara saya kerja saja, dia tidak sampai 1/4-nya juga gitu. Jadi kalau saya bilang, lah kamu mau sengsara kerja di sana, ngapain kerja itu? Kerjanya juga nggak jelas, itu pendeta juga bukan gitu. Terus itu apa sih gitu? Perkantas itu apa? Kan kamu sekarang kerja di NGO juga. Nah itu NGO lebih jelas, ada cabangnya di seluruh dunia, NGO internasional. Kamu punya di NGO apa? Namanya saja perkantas, kayak apa gitu. Jadi saya jelaskan juga, ini juga ada di dunia sih sebenarnya. Ya, akhirnya saya bilang kepada orang tua saya bahwa saya selama ini sudah
kerja dan saya sudah cukup menjalankan banyak hal yang juga membantu keluarga. Sekarang saya mengambil keputusan buat diri saya, apa yang saya rasa Tuhan panggil saya. Nah, karena orang tua saya juga melayani Tuhan, akhirnya mereka pasrah saja, tetapi dengan hati yang berat, kayak tidak rela gitu. Tetapi akhirnya lama-kelamaan di dalam perjalanannya mereka bisa menerima juga sih yang saya bekerja. Hanya waktu saya ambil keputusan pertama, masuk ke Perkantas, terus saya tolak tuh yang kampus, terus dosen yang ngomong dengan saya ini, dia bilang saya bodoh. Jadi kalau ketemu saya dia bilang memang bodoh kamu karena tidak mau terima kesempatan itu. Ya mau gimana lagi karena pilihan kan. Tetapi di belakang hari saya meminta dia jadi saksi pernikahan saya. Jadi sekarang dia tidak minta saya bilang saya bodoh lagi. Dia akhirnya menyadari bahwa panggilan Tuhan juga sangat penting. Ya, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi itu yang membuat saya mengambil keputusan bagi pelayanan Perkantas di tahun 99. Saya masuk tahun 97 akhir, tapi karena mungkin saya sudah bertumbuh, jadi hanya butuh 1 tahun saja saya sudah ambil keputusan jadi staff. Ya, 1 tahun lebih ya 99. Ya. Aktifnya full, maksudnya 99 itu sudah mulai kayak magang gitu, 2000 sudah full time di Perkantas. Ya. Dan waktu ke Semarang tuh sudah full time staff siswa berarti ya, karena kan mendampingi NPM. Iya, ya saya tidak pernah mengerti pelayanan siswa, karena saya juga ikut Perkantas pada saat sudah selesai mahasiswa. Tapi waktu saya masuk ke Perkantas, ada staf siswa sudah berjalan hampir 8 tahun. Wow. Jadi staf siswanya sudah tidak ada lagi. Makanya waktu saya pergi pelayanan ke sana itu, mungkin Ivan agak bingung karena saya lebih muda, saya staff, tapi yang TPS-nya jauh lebih tua dari saya semua. Ya, karena mereka sudah bertahun-tahun jadi TPS, tidak diregenerasi. Makanya waktu di Bandung teman-teman bilang, ini staff lebih muda dari TPS-nya. Karena TPS-nya tidak pernah diregenerasi, sudah hampir 6 tahun lebih. Jadi waktu itu ketua BPP kan, Perkantas belum jadi BPC kan. Nah, ketua BPP-nya itu juga TPS. Sudah ibu rumah tangga. Dan yang lain-lain. Jadi semuanya itu sudah umur-umur lah. Maksudnya di atas 30-an tahun semua yang jadi TPS-nya. Makanya waktu kita ikut camp ke Bandung itu rata-rata sudah umur. Yang muda-muda itu dari daerah-daerah yang masih baru mau dirintis. Gitu. Jadi memang itu agak unik. Dan saya juga waktu melayani di siswa, saya belajar dari nol karena tidak punya latar belakang pelayanan siswa sama sekali. Dan teman-teman yang ada di Perkantas juga tidak tahu mau mengarahkan gimana, karena kan sudah 8 tahun pelayanan siswa tidak ada staff. Jadi akhirnya ya saya belajar learning by doing lah di teman-teman TPS yang sudah lebih dahulu ada di sana. Waktu awal menggumuli panggilan staff itu, apakah ada peristiwa spesifik sehingga memikirkan saya mau jadi staff, dan juga apakah waktu itu ada kepikiran ya saya mau jadi staff 2 tahun atau 5 tahun aja, setelah itu saya akan melanjutkan ke tempat lain, atau langsung dari awal sudah menggumuli full time sampai Tuhan datang kembali? Dan Mas Ais ini kayak bertanya buat diri sendiri. Saya dari referensi. Dari teman. Jadi saya sering kalau ikut camp-camp atau kegiatan sama Mas Ais, jadi hafal benar. Ya, jadi sebenarnya waktu dari awal tidak kepikiran mau jadi staff sebenarnya. Tetapi teman-teman KTB saya itu dan kakak KTB saya itu diam-diam mendoakan saya jadi staff. Terus mereka sharing kepada semua alumni. Waktu itu kan Perkantas Kupang kan belum besar, ya alumninya juga kita saling kenal semua yang ada dalam pelayanan. Jadi mereka sharing ke semua bahwa saya ini dipersiapkan jadi staff tanpa saya sendiri tahu. Jadi seperti terjebak gitu. Tetapi di dalam diri saya sebenarnya bukan bergumul jadi staff, tapi tiap kali ada kegiatan pelayanan gitu kan saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja sampai 3 kali karena ada pelayanan tersebut. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa mungkin Tuhan mengarahkan saya untuk melayani anak muda dan orang-orang didik lah. Akhirnya begitu kan. Tetapi belum terpikir untuk jadi staff ya, karena belum diomongin sama sekali juga dan saya juga tidak tahu. Nanti pada saat
Saya sudah berhenti. Saya belum berhenti ya. Ada teman-teman datang sama-sama, terus ada seorang kakak yang buka kayak warung bakso di rumahnya. Dia mantan staf dan jadi TPS, terus ajak saya kita makan manu. Terus sampai di sana saya lihat banyak sekali, ada ketua BPC-nya, BPP-nya, terus ada ketua TPS-nya, ada alumni. Saya bilang ini makan-makan apa ya? Terus waktu kita duduk-duduk terus mereka bilang begini, ya nanti ini apa? Kami semua sudah mendoakan kamu untuk menjadi staf. Saya kaget luar biasa, hampir masuk keluar dari mulut saya. Hah? Sejak kapan gitu? Dan mereka bilang sudah setahun ini. Wah, sudah setahun baru diberitahu sekarang. Ya akhirnya ya saya juga mulai menggumuli. Tapi karena itu klop antara pergumulan saya dengan yang mereka gumuli gitu. Tetapi tidak terpikir untuk jadi staf perkantas sih, ya. Tetapi ya sudah, karena saya ada di dalam pelayanan ini, ya saya gumuli. Saya waktu itu sementara lagi ketua pemuda atau ketua paduan suara. Jadi saya harusnya masa jabatannya 2 tahun, karena terima staf perkantas saya berhenti. 1 tahun saya sudah mengundurkan diri karena saya ingin fokus, karena betul-betul tidak tahu apa-apa kan, harus belajar dari awal. Nah, yang lebih mengagetkan saya lagi, setelah saya setuju mau jadi staf, terus mereka bilang jadi staf siswa. Saya bilang apa lagi itu? Karena saya tidak pernah pelayanan siswa. Jadi itu yang betul-betul lebih mengagetkan. Jadi 2 kali kaget gitu, sudah jadi staf siswa. 2 tahun saya melayani di Kupang, terus tiba-tiba pelayanan di Alor tidak ada staf. Terus saya disuruh lagi ke Alor, jadi kaget 3 kali. Tetapi karena di Alor waktu itu adalah pelayanan siswa terbesar, karena di Alor ada 8 sekolah yang dilayani. Di Kupang waktu itu cuma ada 4 sekolah, jadi Alor yang jadi fokusnya. Jadi saya ke Alor sambil memperhatikan daerah-daerah lain. Jadi waktu itu karena kita ada daerah-daerah perintisan tanpa staf, jadi kita yang staf di Kupang sebenarnya juga menjadi staf buat daerah-daerah yang lain, jadi harus keliling-keliling. Itu sih sebenarnya awal mulanya jadi staf. Jadi keinginan dan jebakan jadi klop, jadi satu. Tetapi kan tentunya setelah menjalaninya kan setiap tahun mengumpulinya. Sebenarnya awalnya seperti yang Mas Ayus bilang sih, berpikir cuma 2 tahun saja. 2 tahun saja. Ya, tapi pertimbangan saya itu bukan masalah duit, sama sekali tidak, karena saya sudah bekerja dengan duit yang lebih banyak saya tinggalkan. Jadi saya berpikirnya seperti ini, kalau 2 tahun pelayanan masih membutuhkan saya, akan saya gumuli. Jadi pelayanan masih membutuhkan saya, dan saya masih punya passion yang kuat buat pelayanan itu, saya akan terus mengerjakannya. Jadi setelah 2 tahun, ternyata masih punya passion yang kuat dan masih juga menggumulinya, ya saya mengerjakannya. Kalau teman-teman sekarang 2 tahun kan ikut orientasi. Nah kan zaman saya itu kan masih masa rawapaya, jadi tidak orientasi. Saya bahkan orientasi di tahun 2013, bayangkan. Jadi saya iya. Orientasinya dari 12. Iya. Itu masih istrinya Mas Ivan masih ada di nasional tuh, yang sering pantau kami di di orientasi itu. Betul. Jadi saya orientasi dengan ABG gitu loh. Langsung jadi lurah, kadang jadi lurah langsung. Nggak ada di situ waktu kita orientasi, jumlahnya itu orang, jadi nggak ada lurah, nggak ada apa, semua sama-sama aja. Tapi uniknya itu perjalanannya Kak Dance itu dalam tanda kutipnya ya, tidak ada staf yang justru tidak approaching ke Kak Dance ya. Jadi Kak Dance itu terbeban itu justru karena melihat bagaimana kehidupan pelayanan di perkantas seperti apa gitu. Terus juga termasuk keunikan para pelayannya tadi ya, yang membumi, yang pendekatan ke orang-orang di layanan juga berbeda segala macam, termasuk ada keunikan yang lain adalah tentang pemerintahan yang juga terus diajarkan di dalam pelayanan perkantas gitu ya. Waktu itu staf di Kupang cuma ada Kaseni Pelokila. Kaseni masuk, Kaseni juga baru jadi staf sebenarnya. Jadi Kaseni juga baru jadi staf 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Jadi Kaseni juga tidak, yang lebih senior yang ngomong dengan saya. Gitu. Oh gitu ya, kayak Kak ini Immanuel Meo gitu ya? Kak Immanuel tidak ada, karena Kak Immanuel itu waktu saya masuk, Kak Immanuel sudah pergi studi ke Jawa. Oh iya. Jadi Kak Immanuel baru pulang di tahun 2000 sekian. Gitu.
Iya, iya. Jadi betul-betul waktu itu di Kupang itu staffnya tidak banyak. Ya kalau waktu itu saya masuk ya cuma saya dengan Kak Seni. Nanti pas tahun 2000 pengungsi terjadi masalah di Timor Leste, datanglah teman-teman dari Timor Leste, baru ada KBA. Waktu itu KBA juga baru datang dan nanti diminta jadi staf admin di Perkantas. Oh iya gitu ya. Ya, berarti kan memang pergaulannya itu berarti dengan sesama pelayan gitulah ya, yang bukan staff gitu ya. Jadi pengurus, kemudian ada TPS di situ, kemudian ada momen-momen di mana mengerjakan bersama, ikut KTP bersama, bahkan perjalanan jauh bersama gitu. Jadi benar-benar training di rumah persekutuan Perkantas itu memang cukup berdasar besar gitu ya. Iya, karena kita sering karena waktu itu kan di NTT di kampus itu kalau kita mau pergi ke kampus harus singgah halte. Nah, rumah sekretariat Perkantas itu dekat dengan halte. Jadi kami selalu singgah ke sana. Terus waktu itu mungkin ini Kaseni, pintar-pintarnya Kaseni itu, dia mempercayakan buletin Perkantas itu, warta Perkantas setiap bulan tuh kasih saya yang kerja. Jadi setiap bulan kerja, jadi saya harus menelpon orang-orang kunci di daerah mengenai beritanya, doanya. Jadi tanpa sadar saya mengetahui pergumulan seluruh pelayanan di Perkantas NTT. Jadi setiap bulan saya yang membuat di warnet karena kita belum punya komputer seperti sekarang dan sama dia juga belum seperti sekarang. Jadi saya mengerjakan itu setiap bulan. Jadi gara-gara saya mengerjakan itu, akhirnya saya ikut mendoakan, saya ikut terlibat di dalam semua pergumulan yang ada. Mau tidak mau ya, saya lebih tahu dari orang lain tentang pelayanan Perkantas, alumni-alumni lain, karena saya mengerjakan, saya hubungi orang-orang kuncinya setiap bulan. Iya betul. Saya pikir ini jalan Tuhan tuh emang baru akhirnya kadang-kadang baru kita bisa ngeh atau ngerti paham itu setelah kita menjalannya ya. Jadi ketika kita memilih, ketika kita diminta, kayak tadi kan Kak Jaya bingung. Tiba-tiba sudah didoakan setahun, tiba-tiba harus pelayanan ke luar Kupang, tiba-tiba pelayanan yang siswa segala macam gitu ya. Tapi ternyata setelah melihat ke belakang dalam perjalanan hidupnya Kak Danja baru ngerti kenapa ya kok saya lebih memilih terlibat dalam pelayanan daripada bekerja gitu. Kenapa kok saya terlibat di dalam pelayanan buletin berarti gitu ya, ada pokok doa segala macam, akhirnya ternyata itu gitu ya. Jadi memang ini kan akan didengar oleh adik-adik mahasiswa juga ya. Mungkin mereka juga ada tipikal seperti Kak Danja perjalanan hidupnya begitu ya. Sehingga ketika mereka mengalami hal-hal yang mirip ini gitu, kenapa kok saya lebih nyaman di dalam pelayanan ini? Kenapa saya lebih bisa mencurahkan waktu lebih di dalam pergerakan pelayanan ini segala macam ya. Bisa jadi jalan yang nanti ditentukan oleh Tuhan adalah sama seperti Kak Danja pilih begitu ya. Tapi yang jelas ketika ada orang yang sudah ikut atau turut berdoa dan ketika menantang untuk berdoa ya harus disambut juga ya Kak Danja. Karena ketika Kak Danja diminta untuk akhirnya udah didoakan setahun nih kayak itu kan, tadi Kak Danja juga bilang saya juga akan turut mendoakannya begitu. Itu juga respon-respon yang penting ya untuk tuntutan kita pada Tuhan sehingga Tuhan menentukan hal berikutnya yang akan dikerjakan gitu. Tapi yang menjadi pergumulan kita semua saat ini Kak Danja. Kalau saya dan Ayus pun juga merasakan bagaimana rumah persekutuan Perkantas itu benar-benar membekas ya. Ada bukan story aja tapi menjadi sebuah history gitu loh. Maksudnya ada sejarah dalam kehidupan yang saya nggak akan lupa bahwa saya pernah bertumbuh di situ gitu ya. Nah sekarang itu kan kayak mahasiswa sekarang itu ada momen di mana 2 tahun paling tidak itu mereka sudah tidak punya rumah gitu ya, rumah kedua gitu ya, untuk mereka itu bisa merasakan bahwa aku tuh punya sejarah pertumbuhan, sejarah pergumulan, sejarah apalagi ya, pertemuan dengan orang-orang di dalam pelayanan gitu ya. Dan menurut Kak Danja ini bagaimana ya ketika melihat kondisi ini ya, supaya akhirnya ya jangan sampai ya kita akhirnya kehilangan generasi calon-calon staf karena ada kondisi ini gitu loh, karena mereka kehilangan 2 tahun untuk mereka bisa merasakan pertumbuhan-pertumbuhan itu gitu. Nah kalau Kak Danja sendiri di lapangan, kita kan kantor ya, kita kantor Kak Danja kalau di lapangan, wah ini jangan sampai mahasiswa udah 2 tahun di rumah kayak gitu akhirnya lupa cari dana itu gimana, lupa akhirnya itu tidak bisa menyemangati mereka untuk akhirnya aku maulah ya untuk bisa meneruskan
pelayanan kakak-kakak saya sebagai staff gitu. Menurut Kak Dante gimana? Memang tantangan di zaman ini nih jauh lebih sulit di dalam konteks bahwa mereka punya banyak pilihan lain karena adanya media ya, ada segala macam ya, mereka mau nonton film tinggal buka Netflix ya, tinggal buka apa aja mereka bisa dapat gitu, mau main game, main apa, terus segala macam ada. Sama kita dulu kan karena media belum seperti sekarang ya, internet belum seperti sekarang kan ya, kita pilihannya tidak banyak sehingga ngumpul Pak pilihan utama gitu. Jadi datang ke sekretariat ketemu. Nah, kami di sini juga mengalami ya banyak, apalagi saya sekarang fokus lebih banyak ke pelayanan mahasiswa. Kami punya ada 12, sekarang hampir 13 PMK. Itu KTB-nya ratusan, tetapi yang betul-betul tahu pelayanan perkantas atau yang betul-betul mengerti dan mau terlibat itu tidak banyak. Banyak yang hanya di kampus dan bahkan tidak terlibat. Begitu mereka kembali ke daerah-daerah yang ada pelayanan perkantasnya, mereka tidak mau terlibat karena mereka merasa mereka tidak kenal pelayanan itu ya. Terus dan sulit sekali memang membuat mereka punya sense of belonging itu ada ya. Nah, makanya memang kalau kami di sini membuat program-program tertentu untuk bisa menjangkau mereka. Jadi di PMK dulu tidak ada bidang penjangkauan, sekarang kami membuat bidang penjangkauan terpisah dari bidang PI dan lain-lain, pemerhati dan lain-lain. Jadi mereka tugasnya untuk mendatangi, menjemput, ya, memberi. Terus di dalam semua pelatihan-pelatihan yang kami buat, camp-camp badan pengurus, regenerasi, kami pakai sekarang ada satu materi yaitu memperkenalkan perkantas. Jadi perkantas itu kami perkenalkan di training. Jadi setiap mahasiswa yang baru mereka tahu bahwa mereka di dalam satu payung besar yang dengan kami yaitu di perkantas. Jadi kami memperkenalkan perkantas, semua perkantas yang ada di NTT modelnya seperti apa. Terus kalau kalian selesai, kalian pulang, kalian bisa ambil bagian dalam pelayanan mana saja supaya mereka tetap punya beban dari pertama bahwa mereka ada di dalam pelayanan yang sama. Terus memang ke depan diharapkan ada pelayanan hybrid ya, jadi ada yang offline, ada yang online, karena kita tidak bisa offline sendiri. Nah, di kami itu banyak sekali alumni-alumni yang jadiannya itu sesama PMK, maksudnya antar PMK karena ketemunya di camp, ketemunya di panitia-panitia gitu. Nah, hampir 2 tahun ini itu tidak terjadi. Terutama teman-teman dari teknik itu mereka mengeluh, kakak-kakak kami dapat pacar dari PMK farmasi, dan kenapa kami itu sulit sekali karena mereka laki-laki semua. Jadi kita menganalisis KMKTB ini online. Nah, kebanyakan usulan dari semua kampus itu adalah kalau bisa tahun depan offline lagi, Kak, supaya kita bisa ketemu langsung. Karena memang apa ya, personal touch itu berbeda sekali dengan yang hanya di sekedar di ini. Jadi memang kita lagi memperjuangkan untuk bisa sama-sama seperti itu. Nah, tetapi di masa-masa online kami meningkatkan itu penjangkauan. Jadi setiap badan pengurus, setiap kakak-kakak itu ada orang tanggungan. Jadi ada satu orang bisa 10 orang tanggungan yang dia harus perhatikan, harus dia chat, dia WA, dia datangi kalau perlu, terus doa kalau ada masalah-masalah yang serius dilaporkan ke staf atau di mana supaya kita bisa tangani secara langsung. Jadi kekuatannya di situ, sentuhan pribadi per orang. Kalau secara massal pasti mereka semakin tertinggal jauh. Jadi memang agak sulit, tapi itu pun sangat kesulitan. Tapi bersyukur ya 2 tahun ini kami cukup bisa bertahan. Mungkin karena pergumulan kami di NTT agak berbeda di daerah lain. Karena kami di NTT hampir semua PMK itu di bawah perkantas. Dan kami yang rintis dari awal. Jadi memang kedekatannya sangat kuat. Bahkan ada beberapa kampus yang memang sudah kampusnya itu mereka tidak di bawah kampus, jadi secara tidak langsung mereka afiliasi ke kita, hanya masih pakai nama kampus, jadi di bawah tanggung jawab kita. Jadi itu mungkin membuat kita lebih gampang untuk masuk, mengatur, bahkan sampai ke kalender acara dan membantu mereka untuk menyusun strategi penjangkauan pada saat pandemi. Tetapi mungkin itu agak beda di daerah-daerah lain. Saya tidak mau bertahan karena sebuah kenangan, tetapi karena sebuah panggilan. Salarinya kecil, ya, terus tuntutan pekerjaan jauh lebih banyak dari pekerjaan yang lain, terus kita harus berhadapan dengan orang yang emosinya berubah-ubah, terus setiap tahun berganti orang, ya. Maka yang paling kita butuh adalah komunitas yang mendukung.